هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Di antara contoh bagaimana keteguhan akidah di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah kisah yang menakjubkan ketika salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami rahimahullahu taala bertanya kepada para sahabat tentang keraguan-keraguan yang dia temukan di dalam dirinya. Iya. Dia menemukan di dalam dirinya ada keraguan seputar takdir. Maka Ibnu Dailami bercerita tentang hal tersebut. Iya. Kata Ibnu Dailami rahimahullahu taala, "Ataitu Ubayy ibnu Ka'b radhiyallahu anhu." Saya mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Dan Ubay bin Ka'ab waktu itu tinggalnya di Syam. Maka didatangi oleh Ibnu Dailami. Namanya Abdullah bin Fairuz. Abdullah bin Fairuz. Kata beliau, "Faqultu lahu, waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar. Fahaddithni bi syai' la'alla Allah an yudhhibahu min qalbi." Kata Ibnu Dailami, saya berkata, telah terjadi pada diriku sesuatu tentang takdir. Maksudnya saya tertimpa keraguan, syubhat menimpa saya seputar takdir. Kata beliau, "Fahaddithni bi syai'in." Ceritakanlah kepadaku sesuatu. Beri saya sesuatu ilmu. La'alla Allah yudhibahu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan keraguan ini dari hatiku. Iya. Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu jalannya. Kalau dia ada masalah agama, ada keraguan, maka dia tanya kepada para ulama. Dia bertanya kepada orang yang berilmu. Dia datang kepada orang yang berilmu, bertanya. Dan kadang untuk itu dia melakukan perjalanan-perjalanan untuk satu masalah yang terjadi. Seperti akan datang nanti ketika terjadi bid'ah Qadariyah tentang takdir di Basrah. Itu ulama Basrah melakukan perjalanan dari Basrah yang berada di Irak, melakukan perjalanan haji atau umrah ke Mekah untuk berjumpa dengan para sahabat, bertanya tentang hal itu. Padahal bid'ahnya itu bid'ah yang jelas, itu bid'ah yang sangat menyimpang. Tapi bersama dengan itu mereka tanyakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sama Ibnu Dailami ini sekarang dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu tinggal di Syam. Setelah itu dia tanya lagi kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tinggalnya di Kufa. Dia tanya juga kepada Hudzaifah bin Yaman, juga di Kufa. Dia tanya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di Madinah.
Ini dia tanya kepada para sahabat, tempat tinggalnya beraneka ragam. Kemungkinan besarnya dia juga melakukan perjalanan untuk hal tersebut. Dan ini berbeda ya dengan kenyataan banyak dari para penuntut ilmu di masa sekarang. Iya. Untuk mengadakan perjalanan menuntut ilmu itu bisa dikatakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Kok bisa melakukan perjalanan? Bagaimana caranya melakukan perjalanan? Padahal perjalanan itu untuk belajar dan menuntut ilmu itu adalah jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan para ulama. Untuk mendapatkan dari keyakinan yang benar, akidah yang benar, kadang mereka berjumpa dengan guru-guru. Imam Al-Bukhari lebih dari 1000 guru beliau jumpai. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi lebih banyak lagi, karena dia datangi semua negeri kaum muslimin yang ada ulamanya dan jumlahnya ribuan, semuanya bersepakat. Mirip dengan Imam Qutaibah yang kita akan baca di sini. Beliau menghikayatkan seluruh ucapan imam dan para ulama di masanya. Dan itu jumlahnya banyak. Itu semuanya didapatkan dengan jalur mereka belajar, melakukan perjalanan. Bukan cuma duduk di rumah saya, bukan cuma monitor di internet, dengarkan rekaman. Ya sekarang memang banyak fasilitas ya, tapi fasilitas ini bikin orang malas untuk belajar. Memang ada manfaatnya, bisa dengar lebih bagus daripada tidak belajar, memang ada manfaatnya. Tapi kadang membuat seorang itu malas. Ya. Dan repotnya lagi, kadang kalau dia punya masalah, dia cari-cari sendiri. Oh ini kayaknya jawaban ini cocok ini, masalah yang saya hadapi. Padahal belum tentu cocok. Kalau dia tanya kepada orang yang berilmu, barangkali dia akan diberikan arahan tidak seperti itu. Iya. Jadi ini metode keliru ya di masa sekarang. Itu wajib untuk diluruskan. Dan kita harus paham bahwa itu bukan metode cara di dalam belajar. Lihat ini caranya mereka. Ketika dapat masalah, datangi para ulama. Mereka bertanya. Tanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Supaya bisa hilang syubhat itu. Bisa hilang syubhat itu di dalam hati. Dan itu antum akan lihat hal-hal itu kalau duduk dengan orang-orang yang berilmu. Subhanallah ya, saya itu kadang di sebagian tahun di musim haji, terus saya haji beberapa kali, saya duduk di majelis guru saya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini di pembahasan fikih itu jawabannya sangat kuat sekali dan meyakinkan. Hal-hal tersebut alhamdulillah sudah kita pelajari. Tapi mendengarkan ucapan mereka itu ada sesuatu di hati yang membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita pelajari. Dan itu memang tidak didapatkan kecuali dengan jalur belajar, menuntut ilmu, selalu mengulangi, punya semangat, dan tidak membiasakan diri dengan duduk-duduk saja di rumah, hanya mengikuti secara online saja. Datangi masjid-masjid. Jangan cuma kumpul di satu masjid saja. Datangi dari majelis-majelis para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ambil dari ahli sunnah. Begitu caranya. Barulah seorang itu akan melihat keberkahan pada ilmu yang dia pelajari. Dia akan melihat kemanfaatan.
Itu akan memberi tathbit, kekuatan. Itu jalannya para ulama. Itu jalannya para ulama. Karena itu tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menjadi panutan manusia dari masa ke masa, kecuali jalan belajar mereka dan cara mereka mengambil ilmu adalah seperti itu. Mereka selalu berguru kepada banyak guru dan mengambil dari akidah mereka, dari ilmu mereka langsung kepada guru, melakukan perjalanan-perjalanan untuk hal tersebut. Iya. Baik. Jadi kata Ibnu Dailami, saya datang kepada Ubay bin Ka'ab. Saya bertanya kepadanya bahwa telah terjadi keraguan, syubhat di diri saya tentang takdir. Ceritakan kepadaku sesuatu, barangkali Allah hilangkan syubhat itu dari hatiku. Iya. Maka Ubay bin Ka'ab memberi jawaban. Jawabannya ini menggetarkan hati. Jawabannya menggetarkan hati dan menghilangkan syubhat. Faqala, maka beliau berkata, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sungguhnya, kata beliau, andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan buminya, maka Allah menyiksa mereka tanpa menzalimi mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kemudian kata beliau, andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik daripada seluruh amalan mereka. Itu sudah dua. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, andai kata engkau berinfak di jalan Allah sebanyak gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu hingga engkau beriman kepada takdir. Hingga engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Kemudian engkau mengetahui bahwa apa-apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa-apa yang meleset darimu, Allah takdirkan meleset darimu, itu tidak akan menimpamu. Kemudian kata beliau yang terakhir, walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Andai kata engkau mati di atas keyakinan selain ini, maka engkau pasti masuk neraka. Engkau pasti akan masuk neraka. Itu keyakinan itu. Ada di hati para sahabat. Ini Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Dailami, "Thumma ataitu Abdullah ibn Mas'ud, faqala misla dhalik." Kemudian saya datangi Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud juga berucap sama persis seperti itu. Thumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Setelah itu saya datangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma wa ni sahabat ajma'in. Maka Hudzaifah juga faqala misla dhalik. Dia juga berucap hal yang sama. Thumma ataitu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Faqala, "Taib fahaddatsani an Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dhalik." Zaid bin Thabit di sini ada tambahannya. Dia tidak berucap dari ucapannya sendiri. Tapi dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, beliau bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda seperti itu. Itu tadi keyakinan ada pada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit. Semuanya ditanya, jawabannya sama. Itu menunjukkan apa? Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mereka mengambil dari mata air yang sama. Mengambil cahaya dari lentera yang sama. Berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh potret pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan akidah di tengah para sahabatnya. Jelas ya? Tapi kalau pembahasan akidah diajarkan, nanti
Yang belajar akidah itu berbeda pendapat, itu ciri kesesatan namanya. Ciri kesesatan. Tidak mungkin akidah yang benar itu menjadikan orang yang terdidik di atas akidah itu berbeda di dalam memahami akidah. Itulah tampak kesesatan-kesesatan kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Kullabiyah, kelompok Maturidiyah. Dalam akidah mereka selalu bersilang pendapat, berbeda. Iya.